Untuk membaca Al-Quran tidak boleh enak dan tidak enak, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sehingga kalau yang ada di dalam surat An-Nas dibaca panjang atau pendek? Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan tips kepada kita semuanya. Ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah al-kayyis, yang kedua adalah al-ajiz. Al-kayyis adalah orang-orang yang mampu menjadikan kehidupan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Kita duduk di sini persiapan untuk akhirat. Ketika kita minum juga untuk sukses di dunia, sukses di akhirat. Ketika kita kerja, apapun pekerjaan kita, untuk sukses di dunia dan untuk sukses fil akhirat. Ketika kita semuanya berbuat apa saja untuk sukses di dunia, sukses fil akhirat. Itu artinya adalah orang yang generasi kayyis. Sedangkan yang kedua adalah generasi al-ajiz, yaitu generasi yang dia hanya memikirkan yang penting pokoknya aku sukses di dunianya, aku bisa berbahagia di dunianya, nggak peduli apakah ini halal atau haram, ataukah hak atau batil, semuanya yang penting aku dapatkan, semuanya bisa diatur UUD, ujung-ujungnya itu. Sekarang kan begitu yang terjadi ya. Kita digoda saat sekarang ini menjadi orang-orang beriman. Betapa banyak teman-teman saya enak ya, jadi orang bukan Islam itu apa maksudnya? Kalau orang Islam itu begitu mau berbuat begini haram, mau berbuat begitu haram. Kalau orang di luar Islam nggak peduli, yang penting pokoknya sukses, begitu ya. Ini adalah kata Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang al-ajiz, orang-orang yang kalau bahasa kita utai mendo. Apa utai mendo itu? Apa utai mendo? Dia menginginkan hanya sukses hidup untuk 10 tahun, 20, 30 tahun saja. Sementara kehidupan yang berjuta-juta tahun, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya abada, selama-lamanya, mereka tidak pernah berpikir untuk seperti itu. Berarti mikirnya hanya mikir citek. Inilah generasi Islam. Generasi sebagai seorang muslim yang senantiasa berpikir maliki yaumiddin. Kita tidak hanya menjadikan dunia segala-galanya, tetapi kita berpikir pula untuk akhirat. Begitu kita berpikir untuk akhirat, kelak inilah akan menjadikan kehidupan ketika kita di rumah menjadikan orang baik. Ketika di masyarakat kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ketika di kantor menjadi orang yang baik. Ketika menjadi pejabat berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ketika orang itu mengamalkan ayat bunyinya maliki yaumiddin. Tetapi ketika kita mengucapkannya nanti berbeda, maknanya berbeda. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, ada lagi bacaan malikin nas. Di surat apa ini? Oh, An-Nas. Ma-nya panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Malikin nas atau malikin nas. Panjang atau pendek? Loh. Enaknya panjang atau pendek? Untuk membaca Al-Quran tidak boleh enak dan tidak enak, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sehingga kalau yang ada di dalam surat An-Nas dibaca panjang atau pendek? Pendek. Kalau dalam suratul Fatihah dibaca panjang atau pendek? Betul, panjang ya. Coba sekarang kita cek dari sisi maknanya ya. Kata-kata malikin nas, malikin nas, kalau dibaca panjang, malik dari fiilnya malaka, memiliki. Sehingga kalau menjadi kata-kata malik artinya adalah pemilik. Qoro'a, membaca, orang yang membaca namanya qori, orang yang membaca, gitu ya. Hakama, menghukumi, orang yang menghukumi namanya hakim, dengan panjang.
Khalaqa mencipta. Zat yang mencipta namanya Khaliq. Sehingga kalau di sini Malik itu sering dipakai dalam kaidah bahasa Arab. Malik artinya adalah pemilik, An-Nas manusia. Sehingga Malikin Nas artinya adalah raja manusia. Sehingga kalau di Indonesia ada raja bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, namanya siapa? Pak Jokowi. Itu namanya Malik Indonesia. Kalau di Arab ada raja Arab, namanya siapa? Salman Malik Arabi. Ada lagi raja Amerika, namanya siapa? Siapa? Donald Trump. Donald Trump adalah Malik Amerika, Ameriki. Begitu ya. Demikian pula inilah ada raja Arab, ada raja Amerika, ada raja Malaysia, ada raja Turki, ada raja Mesir, ada raja Indonesia, ada raja Australia. Raja-raja semuanya tadi di bawah kekuasaan Allah, disebut namanya Malikin Nas. Berarti dalam surat An-Nas panjang atau pendek? Pendek. Kalau dibaca panjang, berarti Allah itu sederajat dengan Pak Jokowi. Tahu ya? Sekali lagi, kalau dibaca dalam surat An-Nas itu dibaca dengan panjang, berarti Allah itu sederajat dengan Pak, begitu ya? Sederajat dengan Raja Salman, sederajat dengan Donald Trump. Oleh karena itu membacanya dalam surat An-Nas harus dibaca dengan pendek. Malikin Nas. Allah itu adalah raja di atas raja. Raja di atas raja. Oleh karena itu di Indonesia ini, gitu ya, kalau Allah menghendaki, sekali lagi ya, presidennya ini sampai periode ketiga, periode keempat, bagi Allah gampang. Tetapi begitu berikutnya lagi, tahun ini tiba-tiba ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah bisa berbuat begitu? Gampang. Itulah Allah disebut namanya apa? Malikin Nas. Begitu kita mengucapkan kata-kata Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya lagi Malikin Nas. Allah adalah raja di atas raja yang mengatur kehidupan kita. Kita mau jadi apa, ekonomi kita bagaimana, keuangan kita berapa, semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara kita, maaf ya, dulu SD-nya bodoh, barep matematika gak iso, begitu saat sekarang ini menjadi kaya raya. Ada? Nah banyak. Dulu di SD itu ternyata dia juara satu. Ternyata saat sekarang ini hidupnya biasa-biasa saja. Ada banyak. Oleh karena itu siapa yang mengatur semuanya tadi? Malikin Nas. Kalau Malikin Nas ini Allah menjadi raja di atas raja semuanya di dalam kehidupan dunia, begitu nanti di akhirat apakah juga masih menjadi raja Allah Subhanahu wa taala? Masih. Ungkapan kita adalah Maliki Yaumiddin. Hanya satu nanti yang merajai semua untuk seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir dalam kehidupan satu-satu raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika kita membaca di dalam surah Al-Fatihah, membacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Tetapi dalam suratul Fatihah boleh kita baca dengan pendek, boleh. Ada riwayat yang menjelaskan boleh dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Allah juga tetap menjadi raja di atas raja untuk semua manusia. Tetapi kalau dalam surat An-Nas membacanya harus pendek. Malikin Nas. Gitu ya. Lalu ketika kita semuanya mengucapkan kata-kata Maliki Yaumiddin, apa yang ada pada diri kita semuanya? Ada pelajaran yang penting buat kita semuanya. Yang pertama, pelajaran ketika kita setiap saat dalam rakaat kita
membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada kata-kata Maliki Yaumiddin, akan muncul bahwa komitmen pada diri kita, mengajari pada diri kita semuanya bahwa seluruh yang kita lakukan, mata memandang, telinga mendengar, lisan berucap, tangan berbuat, kaki melangkah, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Malik Yaumiddin artinya adalah raja pada hari pembalasan. Semua yang dilakukan oleh manusia nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Jokowi yang membantu di daerah sana, Pak Jokowi yang membantu di daerah sana, membantu di daerah sana, semuanya nanti juga diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semuanya juga begitu ya, memakmurkan masjid, ngaji, juga nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di seluruh dunia ini, maka semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Zalzalah yang menjadi komitmen kita, faman ya'mal mithqala dzarratin, apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin, oh, saran apa khairan? Yang pertama khairan apa syarran? Khairan dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Sebenarnya kalimatnya begitu, tapi karena kaidah tajwid sehingga menjadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sehingga kalimatnya sebenarnya begitu. Lanjutnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarahu. Keberbedaan dua ayat ini apanya bedanya? Bedanya di mana? Yang di atas khairon, yang di bawah syarron. Faman maka barang siapa yakmal yang dia berbuat misqala dzarratin, walaupun sekecil apapun perbuatan tersebut, misqala dzarratin walaupun sebesar biji sawi. Begitu rata-rata di tafsir bahasa Indonesia. Kalau saat sekarang ini yang paling kecil apa? Ya,